Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Menjelang uji kompetensi keahlian, buat kamu yang kelas 12 mungkin sudah mulai melakukan persiapan dan pembelajaran menuju UKK di tahun 2023 ini kan? Oke, berhubung soal uji kompetensi keahlian sudah keluar, ayo kita bahas bersama. Untuk video pembahasan UKK kita kali ini, saya akan membahas mengenai program pengolah angka ya, atau spreadsheet. Nah, untuk program pengolah angka yang dikeluarkan, soal yang dikeluarkan dari pusat ya, itu ada sekitar 2 soal. Yang pertama itu mengenai soal tentang laporan keuangan penginapan hotel internasional. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai lembaga pendidikan komputer. Nah, di sini kita akan membuat ya, mengisi gitu ya kolom-kolom yang kosong ini dengan formula atau rumus yang diminta. Nah, sekarang kita bahas ya. Selesai untuk pembuatan tabel yang kedua, kita akan mulai memasukkan rumus-rumus yang ada di kolom-kolom yang diminta. Ya, yaitu dari kolom pekerjaan, nama kelas, hari belajar, waktu belajar, biaya, diskon, dan biaya bersih. Sebelum kita memasukkan data yang ada atau kolom yang diminta, kita akan membuat nama dulu ya dari masing-masing tabel VLOOKUP dan tabel HLOOKUP ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat nama untuk tabel VLOOKUP. Kita akan memasukkannya blok gitu ya dari 101 ke sampai ke 1 juta ya. Untuk nama tabelnya ini, nama masing-masing kolom tidak perlu kita blok ya, karena nanti untuk versi Office Microsoft Excel yang 2016 ke atas itu nanti ada pengaruhnya gitu ya. Untuk hasil misalkan untuk nama kelas yang nantinya akan kita butuhkan penggunaan tabel VLOOKUP itu ya. Oke, ini kita buatkan dari sini, kita ke name box-nya, kita ganti namanya menjadi tabel VLOOKUP. Ya, ini tabel yang pertama, kemudian tabel HLOOKUP juga kita blokkan saja isinya gitu ya. Kemudian kita ganti namanya menjadi tabel HLOOKUP. Oke. Dan selesai, kita menamakan masing-masing dari tabel ini ya, tabel utamanya gitu, untuk nantinya saat memasukkan rumus kita ya, jadinya lebih gampang. Oke, yang pertama untuk mengisi kolom pekerjaan, kita lihat keterangan dari soal disebutkan bahwasanya untuk pekerjaan itu menggunakan fungsi if. Ketentuannya kalau dia A, dia adalah karyawan, kalau dia B, dia adalah mahasiswa, kalau kode statusnya C, maka dia adalah pelajar. Karena kita akan memasukkan fungsi if di sini, if yang diinginkan adalah if berganda gitu ya, sebab ada lebih dari 2 pilihan yang akan kita masukkan. Kita masukkan fungsi if sama dengan if, buka kurung, logical testnya itu adalah kode status gitu ya, kata kuncinya gitu kan ada di kode status. Kita sorot, kita klik yang kode status A yang pertama. Jika D7, sel D7 sama dengan, karena ini adalah bentuknya alfabet, data alfabet, maka kita pakai tanda kutip 2 ya, untuk menyampaikan kepada Excel bahwasanya ini adalah data teks bukan numerik. Oke, selesai untuk logical testnya, kita buatkan tanda pemisah. Tanda pemisah, value if true, yang pertama itu adalah jika sel D7 ini adalah A, maka dia adalah karyawan. Nah, karyawan pun juga adalah data alfabet ya, maka kita pakai tanda kutip 2, karyawan ya, di antara data ini kita buatkan tanda kutip 2, kemudian titik koma. Nah, pilihan yang kedua berikutnya kita akan masukkan fungsi if lagi. Ya, if buka kurung, sel yang sama yang kita tunjuk untuk logical testnya yaitu kode status, yaitu kalau di saya D7 gitu ya, sel D7. Oke, kita pilih sel D7 sama dengan pilihan yang kedua adalah B, dibuka pakai tanda kutip 2 lagi gitu ya. Oke,
Nah, tanda kutip 2, kemudian titik koma. Pilihan yang kedua itu adalah mahasiswa. Mahasiswa juga data alfabet, maka kita buka pakai tanda kutip 2. Oke, tutup lagi dengan tanda kutip 2. Selesai. Setelah itu pilih tanda pemisah yang terakhir, yaitu pilihan yang ketiga adalah pelajar. Pakai tanda kutip 2 lagi. Jadi seluruhnya pakai tanda kutip 2 untuk keterangan data yang diminta kalau misalkan dia adalah alfabet ya. Oke. Tidak ada kesalahan di sini, perhatikan secara lebih detail ya, supaya rumus yang kita masukkan nanti tidak salah. Dan kalau sudah pas, sudah tidak ada yang kekurangan, kita tutup dengan tanda tutup kurung 2, karena buka kurungnya juga 2 gitu ya. Maka selanjutnya kita enter. Oke. Selesai. Untuk yang pertama itu adalah Dewiana, sekolah statusnya adalah A, karyawan. Benar ya? Dapat karyawan. Oke. Kita kopikan ke bawah, kita lihat. Nah, untuk B, Handayani itu adalah B mahasiswa, Aryani itu C adalah pelajar ya. Berarti rumus kita sudah pas dan sudah benar. Selesai untuk pengisian kolom pekerjaan. Berikutnya untuk pengisian nama kelas. Nah, untuk pengisian nama kelas di sini di keterangannya kita lihat diisi dengan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci ya. Nah, nomor siswa sebagai kunci. Jadi nomor siswa di sini adalah sebagai kunci untuk menentukan nama kelas. Nama kelas yang ada adalah di tabel VLOOKUP ini. Kita lihat kode kelas yang ditulis di sini adalah kode kelas dalam bentuk angka ya, 101 gitu. Jadi dari sekian banyak digit atau karakter yang ada di nomor siswa di sini, kita hanya menginginkan atau kita hanya menyorot bagian tengah, yaitu yang 101 ya, 101 ini. Nah, untuk versi Office atau Excel 2016 ke atas ini agak riskan, maksudnya agak tricky di sini ya. Bahwasanya 101 ini kita akan menyatakan bahwa misalnya dia ini adalah teks ya, dan bukan numerik gitu ya. Sebab nantinya akan bermasalah atau berpengaruh dari hasil penggunaan di kolom nama kelas ini. Kalau nantinya Excel malah membacanya sebagai angka. Dan supaya ini ya nanti dia membacanya sebagai data teks, maka untuk kolom 101 102 ini kita lihat di sini ya, gunakan tanda petik 1 untuk menyatakan bahwasanya dia ini adalah bukan data numerik tetapi adalah data teks atau alfabet gitu ya, untuk menyamakan yang di atas ini. Oke. Nah, jadi pastikan gunakan tanda petik 1 supaya nanti hasil nanti ketika muncul di nama kelas ini nanti bukan N strip A gitu ya. Dia tidak mengenali gitu pembacaan data untuk nama kelas ini. Oke, mungkin di tempat kalian mungkin tanpa perlu menggunakan tanda kutip 2 juga sebenarnya mungkin ada yang bisa gitu ya. Tetapi untuk versi di saya itu dia membutuhkan tanda kutip 1 di depannya gitu, supaya hasilnya nanti bukan N atau A gitu ya. N garing A biasanya akan ketemu seperti itu kalau di saya gitu. Oke, kita masukkan rumusnya karena menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung. Lookup value yang diinginkan adalah bagian tengah, ya kan? Nah, kita akan menggunakan data fungsi teks yang di middle, yaitu data yang disorot itu adalah data yang berada di tengah-tengah. Maka kita gunakan fungsi mid. Fungsi mid. Buka kurung. Teks yang diinginkan yang mana? Yaitu yang ini, gitu ya. Teks yang diinginkan. Dan tanda pemisah start number-nya yaitu mulai dari karakter nomor berapa. Kalau kita lihat dari P karakter nomor 1, strip karakter nomor 2, baru yang 101 ini adalah karakter nomor 3, 4, dan 5. Berarti dimulai dari karakter nomor 3. Titik koma, berapa karakter yang diinginkan? Ada 3, maka kita buatkan 3 juga. Tutup kurung. Oke, selesai untuk bagian lookup value-nya, data yang diinginkan, ya kata kunci yang diinginkan.
titik koma untuk tabel pemisah. Nah, untuk tabel array tadi kita panggil tabel VLOOKUP yang sudah kita buat tadi ya, yaitu yang VLOOKUP-nya ya. Oke, klik 2, tanda pemisah. Kemudian untuk nama kelas itu di sini ada di kolom nomor 2 ya, 1, 2 gitu. Oke, maka kita masukkan kolom nomor 2, tutup kurung dan enter. Oke, nah hasilnya adalah Windows 95 untuk 101. Kita ke bawahkan ya. Oke, nah ini dia hasilnya. Kita lihat untuk 101 itu Windows 95, 103 itu ada Microsoft Access 97, dan untuk 102 adalah Microsoft Word 97. Nah, oke, sudah benar ya. Nah, apa masalahnya misalkan kalau tidak menggunakan tanda kutip? Misalkan ini ya, kode kelas yang ini saya di formula bar ini saya hilangkan tanda kutipnya. Jadi cuma tinggal 101 saja. Nah, kalau tidak menggunakan tanda kutip ini, nah ini dia yang saya maksudkan. Dia akan muncul tanda seperti ini gitu. Tidak bisa membaca. Oke. Ya, maka saya kembalikan lagi, gunakan tanda kutip 1. Oke, selesai untuk bagian dari nama kelas. Selanjutnya kita akan mengisi hari belajar. Untuk hari belajar di sini kalau kita lihat keterangan ke soalnya untuk hari belajar ya. Hari belajar itu diisi dengan fungsi if dan fungsi label gitu ya, dengan menggunakan fungsi label yang ada di nomor siswa. Jika nomor siswanya SK, maka itu adalah Senin Kamis. Jika SJ itu adalah Selasa Jumat. Jika RS itu adalah Rabu Sabtu. Oke, untuk hari belajar kita lihat dari nomor siswanya di sini ya. Nah, di paling terakhir data yang ada yang menunjukkan hari belajar masing-masing dari siswa itu ya, SK, SJ, dan RS ini gitu. Kita akan memasukkan fungsi if karena dia adalah ada 3 pilihan ya, yaitu Senin, Kamis, Selasa, Jumat, dan Rabu, Sabtu. Maka akan ada 3 pilihan, berarti kita akan membutuhkan fungsi if berganda. Kita masukkan fungsi if buka kurung. Untuk logical test, karena yang kita butuhkan adalah karakter paling kanan, 2 karakter paling kanan, maka kita akan menggunakan logical testnya. Kita minta bantuan untuk fungsi text, yaitu fungsi write. Oke, write buka kurung, kemudian teks yang dibutuhkan adalah teks yang ada di sel B7 ini, kemudian tanda pemisah. Ya, tanda pemisah untuk memunculkan 6 karakter. Yang dibutuhkan ada 2 untuk karakter yang kita mau sorot gitu ya. Oke, tutup kurung. Ya, untuk logical test yang right-nya ini ya, jadi jika bagian sel yang paling kanan ini adalah sama dengan tanda kutip 2 SK, ya yang pertama adalah SK. Ya, jadi jika nomor siswa yang paling kanan datanya itu adalah SK, maka ya tanda pemisah kita masukkan yang value if true-nya, maka ya keluarkan atau jadikan dia jadinya Senin Kamis. Ya, Senin Kamis ya, tulisan Senin Kamis. Jangan lupa tanda kutip 2-nya, oke? Karena itu pentingnya. Oke, selesai. Kita masukkan ke pilihan yang kedua ya, gunakan tanda pemisah untuk masuk ke pilihan yang berikutnya. Pilihan yang berikutnya kita gunakan if yang kedua lagi ya. Pilihan yang kedua if buka kurung, sama juga kita gunakan fungsi data text ya, fungsi text write buka kurung, sel yang digunakan, kemudian titik koma, lalu 6 karakternya itu ada 2, tutup kurung. Oke. Jadi untuk logical testnya yang kedua ini sama dengan yang kedua itu adalah SJ ya, atau Selasa Jumat. Nah, untuk Selasa Jumat kita masukkan SJ tanda kutip 2, jangan lupa titik koma. Maka kalau SJ ini adalah tanda kutip 2 lagi Selasa Jumat. Oke, tutup lagi dengan tanda kutip 2. Dan terakhir titik koma. Ya, terakhir langsung saja kita masukkan adalah Rabu Sabtu ya. Tanda kutip 2 Rabu dan
Sabtu. Oke, ya untuk pilihan terakhir tidak perlu lagi memasukkan fungsi if ya. Oke. Pastikan tanda kutip 2 karena untuk data alfabet itu dua-duanya sudah ada gitu ya, kiri dan kanan dari masing-masing teks yang kita butuhkan. Jika sudah, jika tidak ada yang terlewat ya, maka kita tutup kurung dengan jumlah yang sama dengan buka kurungnya. Oke, setelah itu enter. Ya. Senin Kamis kita lihat, kopikan ke bawah. Dan kita cek ya, coba kita cek sudah benar nggak pembuatan formula yang kita buat itu. Senin Kamis itu SK, oke. SJ Selasa Jumat, RS itu adalah Rabu Sabtu. Oke, sudah pas. Selesai untuk pengisian hari belajar. Berikutnya kita pindah ke kolom waktu belajar. Untuk kolom waktu belajar kita lihat di sini, waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label. Ya, penggunaan fungsi label ya, yaitu yang nanti, atau fungsi right, fungsi left, fungsi mid nanti gitu ya, yang itu. Oke, nomor siswa ya, jika pagi itu adalah, jika P itu adalah pagi, jika S itu adalah siang, dan M itu adalah malam. Kita lihat dari nomor siswa di sini, PSM itu ada di bagian kiri gitu ya, yang paling pertama. Ya, maka nanti kita akan gunakan fungsi label atau fungsi data teksnya itu di fungsi left. Ya, jadi untuk waktu belajar ini juga akan kita gunakan fungsi if. Oke, sama dengan if, buka kurung, logical testnya tadi ya, fungsi label atau fungsi data teksnya kita gunakan fungsi left karena dia ada di bagian paling kiri. Buka, ya, buka kurung, teks kita pilih, kita sorot nomor siswanya, kemudian tanda pemisah. Lalu 6 karakter yang kita butuhkan hanya satu, ya cuman P saja itu ya. Jadi kita butuhkan satu saja. Tutup kurung dan ya jadi logical testnya jika yang paling awal itu sama dengan P, ya jangan lupa tanda kutip 2 karena ini adalah data alfabet. Maka tanda pemisah, maka munculkan kalimat atau kata pagi. Ya. Tanda pemisah kita masukkan pilihan yang kedua, fungsi if, buka kurung, sama left juga. Di left, titik koma, buka kurung gitu ya. Buka kurung, lalu titik koma, baru kita masukkan, kita klik lagi, kita sorot lagi nomor siswanya. Titik koma, kita minta satu saja karakter yang dibaca, yang mau dibaca. Tutup kurung. Lalu setelah itu selesai logical testnya belum. Jadi ini kalau misalkan pilihan yang kedua itu adalah sama dengan S, yang kedua ya, pilihan yang kedua itu adalah S, tanda kutip 2S, ya, maka tanda pemisah munculkan siang. Oke, munculkan siang, jangan lupa tanda kutip 2-nya. Kemudian kalau tidak, ya, kalau bukan P, kalau bukan S, maka masukkan tanda titik koma atau tanda pemisahnya, masukkan malam. Oke. Nah, jadi kita sudah mengisikan semua rumus-rumus yang ada, jangan sampai ketinggalan tanda pemisahnya mungkin, atau tanda kutip 2-nya mungkin gitu ya. Kalau sudah pas ya, supaya nanti hasilnya jangan sampai zong ya. Kalau sudah pas, kita tutup dengan tutup kurung dan enter. Nah, ini dia kan. Jadi dia ada yang salah. Saya lihat di sini tanda pemisahnya kebanyakan deh. Iya bener. Jadi di sini ada kesalahan. Nah, jadi jangan sampai seperti ini gitu ya. Kesalahan yang akan muncul, ya dia akan menunjukkan saya salah munculkan banyak sekali argumen katanya tadi. Nah, ini sudah saya perbaiki dan kita coba enterkan. Nah, muncullah dia. Oke, kita klik atau kopikan ke bawah ya. Copy ke bawah, kita cek untuk pagi, P pagi, S ya, siang S, dan M malam. Ya, itulah dia hasil dari pengerjaan pengisian kolom waktu belajar. Gimana? Lumayan membingungkan? Bingung ya? Enggak. Dicerna saja, pelan-pelan dipahami, semoga bisa masuk, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya bagian dari biaya.
Untuk kolom biaya, kalau kita lihat dari keterangan soal di sini, kolom biaya itu diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP ya, dengan fungsi label yaitu ya. Nomor siswanya sebagai kunci gitu. Jadi kita akan gunakan biaya yang ada di sini di tabel VLOOKUP untuk kolom nomor 1, 2, 3 ya. Kolom nomor 3-nya. Nah, oke, kita masukkan fungsi VLOOKUP. Buka kurung untuk lookup value yang kita inginkan, yang ingin kita sorotkan adalah ini ya, yang di tengah-tengah ya. Maka kita akan masukkan fungsi middle. Mid, buka kurung, teks yang kita soroti, kemudian tanda pemisah, lalu start number, yaitu dimulai dari karakter nomor berapa dari middle itu adalah karakter nomor 3 ya. Titik koma, tanda pemisah, kita butuhkan ada 3 karakter. Kita mau baca 3 karakter ya, yaitu 101 ini. Oke, tutup kurung. Nah, untuk lookup value-nya sudah selesai. Tanda pemisah, table array, kita gunakan tabel ya, kita panggil tabel VLOOKUP. Kemudian titik koma, kita akan baca dari kolom yang ketiga. Kita masukkan kolom ketiga ya, angka 3, tutup kurung dan enter. Ya, selesailah. Selesai penggunaan atau pemasukan rumus untuk nomor siswa yang pertama ya, miliknya Dewiana. Ini kemudian tinggal kita copy paste saja. Ya, coba kita cek dulu ya. Kalau untuk biaya kelas Windows 95 itu 100 ya, untuk Excel 97 itu 140 ya. Benar, Excel 97 140 ya, benar. Terus kalau misalkan untuk akses 97 1 juta, akses 97 1 juta. Ya, benar sekali. Ya, itu hasil dari memasukkan rumus yang ada di kolom biaya. Sudah kita cek dan rumusnya sudah, insya Allah sudah benar ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kolom diskon. Untuk kolom diskon, untuk keterangan soalnya disebutkan kolom diskon itu diisi dengan tabel H, ya, HLOOKUP, fungsi label nomor siswa sebagai kunci. Kemudian kalikan dengan biaya. Ini ada fungsi HLOOKUP yang kita gunakan dan fungsi matematik nantinya yaitu pengalian dengan biayanya. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi untuk tabel HLOOKUP-nya itu ada diskon 5% untuk 101, 7% untuk 102, 10% untuk 103, dan 12% untuk 104. Oke, kita masukkan fungsi HLOOKUP-nya. Kemudian HLOOKUP tutup. Lookup value, karena kita butuhkan fungsi yang ada di middle, di pertengahan gitu ya. Lookup value-nya data yang disorot, maka kita gunakan mid. Buka kurung. Kita panggil, kita sorot dia nomor siswanya, kemudian start number dari karakter yang ketiga ya, tanda pemisah dulu, baru buka tanda ketiga, titik koma, kemudian nomor karakter yang kita butuhkan ada 3, tutup kurung. Oke, untuk middle bagian lookup value-nya sudah selesai. Kita pindah ke tabel array ya, tanda pemisah tabel array, kemudian karena ini kita pakai tabel HLOOKUP ya, HLOOKUP, maka kita panggil yang tabel HLOOKUP-nya. Oke, tanda pemisah. Kemudian row index number-nya itu adalah yang kedua ya. Ini adalah baris yang pertama, ini adalah baris yang kedua. Jadi kita mau panggil yang baris yang kedua, maka kita buatkan angka 2 gitu ya, yaitu baris yang nomor 2. Oke. Setelah itu tutup kurung. Nah, ini baru memanggil yang ini saja ya, yang baris persenannya gitu. Kita kan mau mengkalikan dengan biaya, jadi langsung kita kalikan saja, kali dengan biaya. Sehingga hasilnya adalah, oke, untuk biayanya 100, diskonnya 5.000 ya, 5% itu 5% dari 100, 5.000, bener kan ya? Ya, oke. Kita kopikan ke bawah dan kita lihat misalkan 1 juta ini dapat diskonnya dia adalah 104 ya. Jadi untuk 104 kode kelas 104 dapat 12% ya, 12% dari 1 juta 120 ya. Sudah pas ya. Oke.
Pengisian rumus kita sudah selesai untuk bagian diskon. Sekarang kita masuk ke biaya bersih. Kita lihat keterangan soalnya. Untuk biaya bersih itu disebutkan biaya dikurangi dengan diskon. Nah, ini tinggal masukkan fungsi matematik saja ya, yaitu sama dengan biaya, ya sel yang di kolom biaya dikurangi dengan diskonnya. Enter. Kita dapatkan hasilnya 100.000 dikurang 5.000 adalah 95.000. Dan kita kopikan saja langsung ke bawah. Oke, selesai untuk pengerjaan pengisian dari masing-masing kolomnya. Pekerjaan kita yang terakhir adalah membuat total rata-rata maksimum dan minimum dari yang ada ini ya. Nah, ini ya pakai fungsi statistik lagi ya. Jadi untuk total itu ya sum gitu ya. Sum kita blokkan semuanya. Oke. Terus kemudian untuk rata-rata kita gunakan fungsi average. Kita blokkan lagi. Oke. Kemudian untuk fungsi maksimum, maka kita gunakan fungsi max, buka kurung, kemudian di blok seluruh yang mau dirata-ratakan, tutup kurung, enter. Dan untuk fungsi minimum, tinggal min ya, fungsi min, buka kurung, blokkan data yang diinginkan, tutup kurung, dan enter. Untuk berikutnya, sebelahnya kita tinggal kopikan saja. Nah, oke, tinggal dirapi-rapikan saja lagi tabelnya. Untuk pengerjaan memasukkan rumus itu sudah selesai. Sampai di sini, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan sukar untuk bertanya ya. Terima kasih, and bye-bye.